bahkan ada yang dibuat untuk menyerang saya, yang dianggap menyamakan semua apologet Kristen sebagai preman rohani. Dan komen dari para netizen itu banyak yang kasar, memaki-maki dan sebagainya. Melihat itu saya sebetulnya tertawa sekaligus prihatin dan sedih. Karena banyak orang berkomentar tentang cuplikan khotbah yang dilepas dari konteksnya. Saya jelaskan. 2 Oktober 2022 yang lalu saya berkhotbah di jemaat lokal di Bandung dengan durasi 46 menit. Saudara bisa lihat di YouTube resmi dari gereja kami, GBI Battle. Judul khotbahnya adalah Kuasa Injil Kristus. Saya menyampaikan 3 poin. Yang pertama, Injil menyelamatkan orang percaya. Yang kedua, Injil menyatakan kebenaran Allah. Ketiga, Injil memimpin hidup dalam iman. Nah, di poin kedua, yaitu menit ke-31 dan selanjutnya dari khotbah itu, saya menyebutkan bahwa dalam penginjilan kita harus menyatakan kebenaran dengan menjawab kesalahpahaman. Lalu saya memberikan contoh tuduhan yang seringkali diberikan kepada orang-orang Kristen dari pihak luar. Misalnya Allah orang Kristen itu 3 katanya. Ini berkaitan dengan Tritunggal. Atau Allah beranak, mana bisa. Saya menyanggah hal itu. Itu tidak benar. Nah, jadi ketika saya menjelaskan apa yang dimaksudkan misalnya dengan istilah Allah beranak, saya sedang berapologetika. Selanjutnya dalam khotbah yang sama saya menyampaikan ada 3 tujuan apologetika. Yang pertama, memaparkan dasar rasional bagi iman Kristen, membuktikan bahwa apa yang dikatakan Alkitab itu benar. Yang kedua, membela, menjawab sanggahan orang yang tidak percaya terhadap iman Kristen. Yang ketiga, menyingkapkan kesalahan pemikiran atau pemahaman orang yang tidak percaya terhadap kekristenan. Jadi saya mendorong orang Kristen mendalami firman agar bisa memberi pertanggungan jawab imannya dengan benar. Dengan kata lain, jadilah Anda apologet yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, itu tadi klarifikasi dari Pendeta Rubin, Ketua Sinode GBI ya. Setelah beberapa waktu yang lalu mengeluarkan pernyataan kontroversial yang menyebut para apologet Kristen itu sebagai preman rohani. Kali ini dia mengklarifikasi ucapannya ya. Meskipun klarifikasinya ya kayak tukang les ya, kayak guru les. Terkesan menghindar dan tidak sesuai dengan apa yang dia nyatakan beberapa waktu yang lalu ya. Dengan gagah berani mengatakan para apologet Kristen itu sebagai preman rohani. Ya mungkin karena ada komentar-komentar atau respon-respon miring dari sesama mereka sendiri ya. Pak Rubin ini perlu membuat satu klarifikasi ya. Mungkin untuk menyelamatkan dirinya, kemudian menyelamatkan pula potensi perpuluhannya. Karena memang beberapa waktu yang lalu ada begitu respon keras dari teman-teman Alton sendiri ya. Kayak Pendeta Muriwalianto Matalu juga mengkritisi apa yang disampaikan Pendeta Rubin. Kemudian yang keras lagi itu sang debacoter ya, Rudi Yohanes. Sampai kemudian membalas dengan istilah mafia rohani. Itu kata sang debacoter. Bahkan sang debacoter ini ngatain Pendeta Rubin ini sebagai pendeta tergoblok sedunia. Ya ini ya sama aja lah antara sang debacoter dengan yang dikritisi ya. Semuanya tidak menunjukkan ajaran kasih ya. Jadi ajaran kasih itu hanya lipstik. Ketika ada yang berbeda pendapat, kemudian ada yang mengkritisi, itu responnya sangat keras,
bahkan dengan kata-kata yang sangat vulgar. Tetapi kalau dari sisi kualitas ya memang Pendeta Rubin ini ya lebih hebat lah daripada Rudi Yohanes. Dari track rekod pendidikannya, kemudian pelayanannya, memimpin sebuah sinode ya, kalau Rudi Yohanes jauh lah. Rudi Yohanes ini sinode rumah anak terong. Cuman ya asik aja kita menikmati ya. Jadi istilah-istilah yang mereka bikin sendiri, yang satu mengatakan preman rohani, yang satu mengatakan mafia rohani. Inilah pertempuran antara anak domba. Ya mungkin bukan tanpa maksud ya, ketika saat itu Tuhan memberikan satu metafor anak domba ya, saling seruduk sana seruduk sini, berebut pamor, berebut popularitas. Ya ujung-ujungnya banyak juga yang menyelewengkan hanya untuk kepentingan donasi. Demikian teman-teman yang bisa aku sampaikan, semoga jadi info untuk hiburan kita menyaksikan pertempuran anak domba. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.